Singa betina ini sedang sekarat. Sebuah tulang tertancap begitu dalam di rahang atasnya, sehingga ia bahkan tidak bisa minum air. Dan yang lebih buruk lagi, ia belum makan selama hampir 2 minggu. Jika tulang itu tidak segera keluar, ia akan tamat. Ia mencoba berulang kali untuk mengeluarkannya dengan lidahnya, tetapi tulang itu tidak bergerak. Saat itulah seorang peneliti Inggris bernama Susan Cooper memperhatikannya. Susan telah menghabiskan 8 tahun di Afrika mempelajari singa-singa ini, mangkat senapan biusnya dan menembakkan anak panah ke bagian belakang singa betina itu. Beberapa saat kemudian, singa betina itu lemah sepenuhnya. Untuk berjaga-jaga, Susan menusuknya dengan senapan. Setelah yakin, ia mulai melakukan operasi mulut di tempat terbuka. Dia mengambil kunci Inggris dan memukul tulang itu sampai akhirnya terlepas. Baunya sangat menyengat. Sekilas pandang sudah menjelaskan semuanya. Permukaannya menghitam yang berarti tulang itu sudah tertancap di sana untuk waktu yang sangat lama. Jika Susan tidak menemukannya saat itu, singa betina ini akan perlahan-lahan mati. Namun meskipun tulangnya sudah hilang, berminggu-minggu tanpa makanan atau air telah membuatnya dalam kondisi yang mengerikan. Tim berjaga sepanjang malam karena hyena tidak akan ragu untuk menyerang singa yang tidak berdaya. Pagi harinya dia masih belum bangun. Saat matahari terbit, panas Afrika menjadi sangat menyengat. Denyut nadi dan pernapasannya hampir tidak terdengar. Kru memarkir kendaraan di sampingnya untuk menghalangi sinar matahari. Susan meletakkan air bersih di sampingnya. Tidak ada respons, jadi dia memberi air langsung ke mulut singa betina itu melalui selang lunak dan akhirnya singa betina itu mulai menelan sendiri. Saat Susan melihatnya minum, senyum terukir di wajahnya. Pada pukul 2 siang, bahkan naungan pun tidak cukup. Tim dengan hati-hati memindahkannya ke bawah pohon dan menuangkan air ke tubuhnya untuk mendinginkannya. Perlahan kekuatannya mulai pulih. Dia berbaring diam, matanya tertuju pada wanita yang telah memberinya makan. Dia mendorong tubuhnya dengan kaki depannya mencoba berdiri, tetapi kaki belakangnya lemas dan dia jatuh. Malam kembali tiba. 1 hari penuh telah berlalu sejak pemberian obat penenang. Pada pukul 1 pagi, dengan semua orang menyaksikan dan berharap, singa betina itu akhirnya bangkit berdiri sendiri. Lambat dan tidak stabil. Seperti anak singa yang belajar berjalan, dia tersandung menuju air terdekat. Susan menyalakan truk dan mengikuti dengan tenang, mengawasi setiap langkahnya. Akhirnya dia sampai di air dan minum dengan kuat dan dalam. Dia akan baik-baik saja. Sebenarnya manusia tidak boleh mengganggu hewan liar dalam bentuk apapun. Susan telah merasakan hal itu dengan sangat dalam selama bertahun-tahun di Afrika.